Dewa Laut dari Suwarnadwipa. Sebuah kisah tentang Raja Balaputra Dewa, penguasa agung Sriwijaya. Prolog, ombak yang memprediksi takdir. Dalam selimut fajar yang lembut, gelombang sungai Musi mengalun ke tepian Palembang seperti bisikan zaman. Di sana, di istana kayu berhias ukiran halus, seorang bayi laki-laki lahir di tengah bau dupa dan bunyi kidung para pendeta. Ia adalah putra dari Wangsa Shailendra, keturunan bangsawan yang darahnya bercampur antara Jawa dan Sumatera, antara tanah dan laut. Namanya adalah Balaputra Dewa, yang berarti anak raja yang bagaikan dewa. Malam itu, seorang pertapa tua dari lereng Bukit Siguntang berkata kepada ayahnya, "Anakmu bukan hanya akan memerintah satu negeri, ia akan menaklukkan lautan, dan namanya akan sampai hingga ke tanah India." Bab Ai patah di Jawa, bangkit di Sumatera. Balaputra Dewa tumbuh dalam kemegahan kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, dikelilingi oleh candi-candi batu dan kebesaran ayahandanya, Raja Samaratungga. Sejak kecil ia belajar aksara Palawa, ilmu pelayaran, dan bahasa Sanskerta. Namun takdir segera menguji dirinya. Ketika ayahnya wafat, perebutan takhta meletus. Sang saudari Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu, sedangkan Balaputra Dewa tetap menganut ajaran Buddha Mahayana dari leluhurnya. Ia kalah dalam perebutan kuasa dan terpaksa melarikan diri, menyeberangi laut ke barat, ke Sumatera, tanah nenek moyangnya dari pihak ibu. Namun itu bukan pelarian, itu adalah permulaan. Babrudia menyatukan Suwarnadwipa. Di Sumatera, Balaputra Dewa tidak menjilat luka. Ia membangun kekuatan. Dengan kecakapan diplomasi dan pengaruh Wangsa Shailendra, ia memperoleh dukungan rakyat dan para bangsawan. Sriwijaya yang kala itu mulai melemah karena persaingan internal dan serangan dari luar. Balaputra Dewa mengukuhkan dirinya sebagai Maharaja Sriwijaya dan mengembalikan kerajaan itu ke jalur kejayaannya. Di bawah kepemimpinannya, Sriwijaya bangkit menjadi pusat dagang, maritim dan agama di Asia Tenggara. Ia memperkuat pelabuhan, memperluas angkatan laut, dan menetapkan peraturan laut bagi para pelaut dari Tiongkok, India, dan Nusantara. Ia memperluas pengaruh Sriwijaya hingga ke Semenanjung Malaya, pesisir barat Kalimantan, sebagian Thailand Selatan, dan bahkan ke wilayah Filipina. Pelabuhan-pelabuhan seperti Ligor dan Kedah tunduk padanya, menjadikan Sriwijaya kekuatan talasokrasi. Sejati, kerajaan laut yang menguasai rute dagang dan samudra. Bab 3, seorang raja, seorang cendekia. Tapi Balaputra Dewa bukan hanya penakluk. Ia adalah seorang raja cendekia, pemimpin yang haus ilmu dan pelindung para pendeta. Ia membangun wihara dan pusat-pusat pendidikan Buddha di Palembang dan daerah sekitarnya. Pelajar dari seluruh Asia datang ke Sriwijaya, dari Tibet hingga Kamboja, dari Bengal hingga Champa. Tindakan terbesar yang mencatatkan namanya dalam sejarah India terjadi ketika ia membangun sebuah wihara megah di Nalanda, India. Ia mengirim